Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Apa Rina. kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sesuai dengan jadwal kita Bu Anita ya. Jadi hari ini kita melakukan praobservasi. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya Rinawati, SPD saya CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Semparu. Di sebelah saya Ibu Anita adalah guru yang akan saya observasi. Bu Anita mengampu bidang studi Bahasa Indonesia. Di sini Bu Anita ya, tujuan kita untuk melakukan praobservasi ini adalah agar nanti Bu Anita lebih bisa mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran di kelas. Jadi nanti hal-hal apa saja yang akan dipersiapkan, kemudian apa-apa yang ingin Ibu berikan pengolahan atau pembelajaran nanti bisa Ibu sampaikan kepada saya. Oke, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu, boleh kan Bu ya? Ya, silakan. Yang pertama, di sini saya ingin menanyakan materi apa yang akan Ibu melakukan pembelajaran nanti? Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu secara umum tentang puisi rakyat. Nah, lebih khususnya lagi tentang pantun, yaitu tentang menulis pantun. Oke, tentang menulis pantun ya Ibu ya. Kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan tujuan apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Tujuan yang akan dicapai yaitu peserta didik di akhir pembelajaran dapat menulis pantun sesuai dengan tema yang mereka inginkan. Oke, tujuannya yaitu menuliskan pantun ya Bu ya. Oke, di sini dalam pembelajaran pasti ada model pembelajaran yang akan Ibu berikan ya. Model pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan nanti pada saat pembelajaran? Oke, model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu problem based learning atau biasa kita kenal dengan PBL. Oke, model PBL ya Bu ya. Selain model pembelajaran, tentu nanti pada saat pembelajaran pasti ada pendekatan pembelajaran agar bisa lebih mendukung model pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi pendekatan apa yang nanti akan Ibu lakukan? Baik, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama saya akan menampilkan konten atau materi yang lebih menarik. Nah, karena kan kita tahu peserta didik kita terdiri dari berbagai cara mereka belajar, kan ada yang audio, ada yang visual, kemudian ada yang audio visual atau ada yang kinestetik. Jadi saya akan menampilkan pembelajaran yang lebih beragam. Oke, berarti sesuai dengan minat belajar mereka ya Bu ya. Jadi sesuai dengan diferensiasi. Di sini juga saya ingin menanyakan, jadi tujuan Ibu pada saat nanti pembelajaran, kira-kira yang Ibu prioritaskan tujuan yang mana dulu gitu Bu? Tujuan prioritas, tadi kan tujuan utama kan mereka pada akhir pembelajaran dapat menulis pantun. Jadi sebelum mereka mendapat menulis pantun, mereka harus mengetahui terlebih dahulu ciri, syarat maupun langkah-langkah dalam menulis pantun. Oke, berarti nanti yang akan saya lihat prioritasnya adalah Ibu nanti akan memperlihatkan atau menjelaskan tentang ciri-cirinya bersama langkah-langkah untuk membuat pantun tersebut. Oke, di sini jika seandainya memang sebuah pembelajaran pasti ada asesmennya atau penilaiannya. Jadi yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran tersebut nanti penilaian yang seperti apa Ibu? Oke, penilaiannya yang pertama dari saat mereka bekerja kelompok akan melakukan penilaian sikap. Kemudian dari hasil pantun yang mereka buat nanti saya akan melakukan penilaian pengetahuan. Oke, berarti ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan. Jadi bisa mengukur kemampuan mereka, apakah mereka bisa membuat pantun atau misalnya masih belum bisa membuat pantunnya Ibu ya. Di sini kan setelah Ibu berikan langkah-langkahnya,
Jadi udah jelas ya Bu ya, nanti mereka pasti mendengar penjelasan terlebih dahulu dari Ibu, kemudian baru mereka akan melaksanakannya. Apakah nanti strateginya kayak kelompok Bu ya? Ya, berkelompok. Ya, berarti berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Jelasnya nanti kemungkinan penilaian juga ada tentang keterampilan kali Bu ya. Iya. Ya, jadi karena berkelompok berarti ada penilaian keterampilan juga. Nah, di sini juga saya ingin menanyakan perencanaan yang telah Ibu laksanakan ini pasti ada implementasinya nanti. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Ya, implementasinya atau ini akan saya laksanakan pada Selasa depan, Bu. Oke, Selasa depan ya Bu ya. Jadi saya akan memantau nanti pada Selasa depan. Di kelas berapa Ibu? Di kelas 7A. Kelas 7A. Oke. Jadi, nah saya sudah mendengar langkah-langkah yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan pada saat pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Nah, di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Bu ya atas waktu yang Ibu berikan. Sama-sama, Maaf semoga mengganggu lancar. ya, semoga lancar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Amin. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin pembelajaran. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ada yang sudah hadir? Hadir semuanya ya? Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang puisi rakyat. Nah, pinjam pisau untuk potong tali, tak sengaja tanganku saya. Selamat bertemu kembali dalam materi puisi rakyat. Masih ingat kalian materi yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya, yaitu tentang puisi rakyat. Ada yang masih ingat apa itu puisi rakyat? Silahkan angkat tangannya. Ya, silakan Aiman. Bagus ya sama. Puisi rakyat adalah puisi lama. Ciri-ciri puisi rakyat. Nah, yang ini materi minggu lalu. Apa saja ciri-ciri puisi rakyat yang telah kita pelajari? Yaitu yang pertama bersifat anonim. Apa itu anonim? Ya, tidak diketahui apa orangnya. Apalagi? Ya, artinya diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, ya, disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Jadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang bentuknya tidak berganti. Masih ada lagi? Syair. Baru 4. Yang kelima, sebaga. Bagus. 6, libur. Dan yang terakhir yang tadi kan. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu di antara jenis-jenis puisi rakyat tadi, yaitu pantun. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah kalian bisa menulis pantun sesuai dengan ciri-ciri pantun. Pantun. Kemudian arahan yang mendidik dan bentuk kesan. Nah, jadi dari berbagai bahasa ini ada dari bahasa
pegang. Raja, ca, catur. Jawabannya raja, catur. Nah, ke langkah-langkah menulis pantun. Jadi langkah yang pertama ketika kalian hendak menulis pantun, yang pertama menentukan topik atau tema. Kalau sudah ditentukan topik atau temanya, barulah menuliskan isi pantun. Jadi isinya terlebih dahulu, baru nanti sampirannya menyesuaikan dengan isi. Setelah ditulis isinya, baru dibuat sampiran. Bagaimana cara menuliskan sampiran pantun? Nah, yang pertama, cari kata yang berakhiran sama dengan kata yang ada di akhir isi pantun, yaitu di baris ketiga dan keempat. Yang kedua, ambil satu kata. Nah, kemudian buatlah dalam kalimat. Ingat, jangan lebih dari 12 kata. Oke, yang terakhir sesuaikan dan pantun sudah jadi. Nah, sekarang kita ambil contoh temanya agama. Mari berganti menulis pantun. Nah, isinya dari cara yang setelah menentukan tema kan kita menuliskan di isi. Nah, isinya jangan harap masuk juga. Oke, nanti disampaikan dengan isi walaupun dia tidak ada hubungannya, namun bunyi akhirnya harus sama. Baca 1, 3, 2, dan 4. Ada lagi yang sudah bisa? Aiman, silakan. Ada orang mencuri mangga. Ya. Habis itu dia makan. Dia gelap masuk surga. Jika sholat fardu kau abaikan. Ya, bagus. Ada orang mencuri mangga, katanya mangganya untuk dimakan. Apa dulu? Isi dulu atau kita? Ya, isi. Yang ketiga, sampiran. Yang keempat, mencari kata yang memiliki akhiran sama dengan baris kedua dan keempat, baris ketiga dan keempat. Sekarang bersama teman kelompokmu buatlah sebuah pantun bebas. Sekarang ibu minta kalian berkelompok, satu kelompok 4 orang. Silakan bentuk kelompok. Nanti kalau ada materi yang belum kalian pahami, silakan ditanyakan. Silakan berbentuk kelompok. Dapatkan ada bedanya kan? Lihat di situ kegiatan 1. Berdiskusilah dengan teman satu kelompokmu untuk menulis 2 pantun sesuai dengan tema yang kalian pilih. Jadi temanya ini. Kalian silakan pilih 2 saja ya. Kesehatan, pendidikan, agama, dan isi pantun. Merangkai isinya di kertas lain terlebih dahulu supaya nanti di kertas isi yang sudah kalian temukan di kertas. Isinya kan agama ini. Nah, cari isi pantun agama. Silakan sekarang tadi kan. Nah, jangan harap masuk juga jika sudah abaikan isinya. Nah, nanti bakal yang di sini karena yang sama dengan tugas. Baris keempat kan ikan makan. Nah, satu ya. Kalau begitu kan. Oke.
sebentar. Oke, kita dengarkan. Kelompok Anda akan membacakan pantun yang telah mereka tulis. Nah, silakan. Kami mengambil tema pendidikan dan anak. Jalan-jalan ke kota pintar, jangan lupa beri syukur. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Ya, jalan-jalan ke kota pintar, jangan lupa bersyukur. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Anda. Pantun yang kedua sudah? Nah, lanjut. Pantun yang kedua. Ada orang pinjam tangga, jangan lupa dikembalikan. Jangan harap masuk surga jika sholat fardu kau abaikan. Ya, hampir sama dengan yang tadi isinya, hanya sanksinya berbeda. Baik, terima kasih. Oke, kelompok Lehan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengambil tema agama Islam. Pantun 1. Burung kakak tua sangat bangga karena dan sangat kuat ingin masuk surga. Salah dan Ya, bagus. pantun 2. Orangutan sangat kuat, kelinci menjadi dengki. Jika ingin hidup sehat, maka olahragalah setiap pagi. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya, Bu, sila-sila, Bu. Sudah lama Ibu datangnya. Alhamdulillah sudah tidak, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Sini, terima kasih Bu ya Iya, atas sama-sama, Bu waktunya. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal kita ya Bu ya, kita akan mengadakan diskusi pasca observasi Bu ya. Jadi di sini juga ada Ibu Neti selaku PT saya yang nanti akan mendampingi kita Bu ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rinawati SPD, saya adalah calon CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Samparo. Nah, di sebelah kiri saya sini Ibu Anita SPD selaku guru Bahasa Indonesia yang nantinya kami akan melakukan pembicaraan pasca observasi. Kemudian terima kasih Bu ya atas kedatangannya Ibu Neti Aprianti sebagai pembimbing praktik kami. Nah, di sini Bu ya, nanti tujuan kita melakukan praobservasi ini adalah pasca observasi ini adalah untuk agar Ibu bisa mengevaluasi apa yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas. Kemudian bisa menindaklanjuti langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas agar misalnya pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti akan lebih baik. Oke, di sini boleh kan Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kegiatan kegiatan observasi kemarin ya Bu ya. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi kemarin Bu? Baik, terima kasih Bu Rina atas kesempatannya dan pertanyaannya.
Jadi setelah melakukan observasi kemarin, perasaan saya yang pertama senang, kemudian tenang, Bu. Oke, karena sudah melakukan observasi ya Bu ya, jadi merasa lebih lega karena sudah mengimplementasikannya di dalam kelas ya Bu ya. Oke, sebelumnya Bu ya, sebelum kita lanjutkan di sini, saya ingin menyampaikan beberapa hal Bu ya tentang kegiatan observasi kita kemarin. Jadi dari apa yang telah saya lihat, langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu berikan itu sudah cukup baik Bu ya. Di sini cuman ada beberapa hal yang mungkin agak perlu ditingkatkan barangkali ya Bu ya. Di sini pada saat Ibu melakukan pembelajaran gitu ya, saya perhatikan memang Ibu sudah memberikan penjelasan yang cukup baik, kemudian arahan-arahan yang cukup baik kepada siswa. Cuman di sini sepertinya Ibu masih kurang fokus memberikan peran kepada anak-anak kita sehingga mereka sepertinya masih ada yang belum fokus gitu Bu dalam pembelajarannya. Jadi kesannya sepertinya ada agak bermain di belakang yang gitu sibuk Bu sendiri. ya. Nah, jadi itu masukan saya, mudah-mudahan bisa diperbaiki nanti ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan sesuatu. Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang menurut Ibu apa yang misalnya sudah baik yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran tersebut? Pada saat pembelajaran yang saya rasakan yang sudah baik itu yang pertama, biasanya saya kan tidak menggunakan teknologi. Iya. Jadi maklumlah kan di sekolah kita itu infokusnya Iya, ada masih sedikit. Nah, jadi kelasnya memadai, Bu, ya. kelasnya banyak. Jadi kemarin tuh saya gunakan infokus, kemudian saya buat PowerPoint sedemikian rupa sehingga peserta didik lebih tertarik gitu karena saya beri kartun di PowerPoint. Nah, jadi mereka sambil melihat kartun yang bergerak-gerak juga fokus ke materi gitu. Oke, jadi Ibu telah memberikan konten yang cukup menarik ya Bu ya. Jadi mereka lebih perhatian lagi pada pembelajaran yang sedang Ibu berikan. Jadi itu cukup bagus sekali ya Bu ya. Oke, di sini juga setelah Ibu berikan pembelajaran sekian kemarin, mungkin ada sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi gitu Bu? Yang perlu ditingkatkan yang pertama tadi sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan, saya sepertinya kurang membagi peran kepada peserta didik sehingga hanya orang-orang tertentu yang terkesan aktif dan saya sepertinya kurang memperhatikan yang di belakang. Jadi mereka itu sibuk sendiri. Jadi lebih memfokuskanlah kepada anak-anak yang memang biasanya anak-anak ini memang sudah setiap kali masuk biasa ya Bu ya, memang orang-orang ini jadi memang harus kita perhatikan betul-betul anak tersebut ya agar mereka lebih bisa mengikuti temannya yang lain untuk fokus dalam pembelajarannya Bu ya. Di sini rencana kedepannya langkah-langkah apa Bu yang kemungkinan bisa Ibu lebih membuat strategi apa gitu Bu yang agar mereka lebih bisa memahami, bisa fokus, bisa mengikuti pelajaran yang lebih bermakna gitu lah Bu. Oke, mungkin yang pertama nanti saya akan mencari atau bertanya kepada rekan-rekan yang sudah lebih senior gitu kan tentang bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik. Kemudian dengan melakukan pendekatan mungkin Bu kepada peserta didik tadi itu yang kita anggap berkebutuhan khusus lah. Kita jadi berikan pendekatan agar mereka lebih bisa
merasa diperhatikan. Jadi mereka juga akan ikut andil jadinya dalam pembelajaran tersebut. Oke, di sini komitmen kan kita kalau misalnya dalam pembelajaran pasti ada komitmen ke depannya ya Bu ya, agar apa yang kita lakukan itu nanti bisa berhasil gitu Bu ya. Nah, komitmen apa Bu yang kira-kira memang perlu diprioritaskan untuk pembelajaran Ibu lah? Komitmen ya. Nah, sepertinya kita itu harus sebelum melakukan pembelajaran kita memang lebih mengenal karakteristik peserta didik kita sehingga kita bisa menampilkan atau menyediakan konten atau materi itu yang sesuai dengan karakteristik mereka. Oke, berarti harus memahami dulu ya karakter mereka. Jadi dengan memahami, jadi kita dapat mengetahui apa-apa yang mereka butuhkan gitu ya. Oke, di sini kan jika seandainya kita melakukan langkah-langkah tersebut, berarti pasti ada step yang mungkin nanti kita akan melaksanakannya kapan gitu ya Bu. Nah, kapan kira-kira pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini Bu? Ya, pelaksanaan perbaikan rencananya akan saya laksanakan sesuai dengan jadwal yang di kelas 7A itu Bu. Oh, di Nah, kelas 7A ibaratnya ya. memperbaiki proses pembelajaran yang kemarin tentang menulis pantun kan sepertinya peserta didik belum terlibat secara aktif semuanya. Jadi Iya. nanti saya akan bagian-bagian yang kurang kemarin itu akan saya terapkan kembali pada saat pembelajaran yang akan datang. Oke, berarti minggu depan ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan nanti pelaksanaan perbaikan yang Ibu akan lakukan akan berjalan dengan lancar. Segala tindakan kita bisa memenuhi kebutuhan siswa ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti pendidikan kita khususnya di SMP Negeri 2 ini bisa lebih baik lagi Bu ya. Nah, di sini sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bu Rina atas Mudah-mudahan masukannya. mudah-mudahan nanti akan bisa melakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Amin, insyaallah. Sini Bu, kami juga bisa minta umpan balik lah Bu ya, supaya kegiatan kami ini bisa lebih baik lagi. Jadi persilakan untuk Ibu Meti untuk memberikan umpan balik kepada kami atas percakapan yang telah kami berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti untuk kami. Silakan Bu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Ina, kepada Bu Anita. Wow, percakapan coachingnya udah saya fokus ke percakapan coachingnya ya. Iya. Untuk baliknya ya. Nah, udah yang diinginkan. Nah, yang kedua menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data. Oh iya. Nah, tapi yang bebas dari penilaian dan asumsi. Nah, jadi kita itu menyampaikan hasil observasinya fokus pada area yang ingin dikembangkan, hasil dari percakapan. Kan udah ada tuh kemarin tuh. Iya. Nah, yang ketiga menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang barusan dilakukan. Udah bagus dah tadi, malahan Ibu tambah waktunya kapan kan? Istilahnya ada komitmen di situ, udah bagus Bu. Itu sih saja mungkin pemberian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu Rinda ya, apapun yang saya katakan mohon kita semuanya bersifat terbuka ya, lapang dada, bukan tidak ada niat apa-apa tapi demi kebaikan, seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu ya atas masukan umpan baliknya. Mudah-mudahan hal ini akan bisa kami lakukan dengan sebaik-baiknya Bu ya. Jadi demi untuk mencapai tujuan kita yaitu meningkatkan pembelajaran di sekolah kami Bu ya. Terima kasih Bu ya. Oke, sampai demikian percakapan pasca observasi kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.